ini sebenarnya ke-7 ya. Oke. Tolong sama Gilang dulu lah baca. Gilang, terus Andika, terus Rian, siap-siap. Ya. Bukan laba rugi bacanya. Oke Gilang, terima kasih. Ini total fixed cost kurang F. Nah, ya, oke. Lanjut. Siapa? Jadi, Analisis break-even point. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Oleh karena analisis tersebut mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume kegiatan, maka analisis tersebut sering disebut cost profit volume analysis atau GPV analysis. Analisis BP dapat dilihat dari aspek penjualan dan aspek produksi. Dari aspek penjualan, BP berarti volume penjualan, di mana total penghasilan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan bila ditinjau dari segi produksi, BP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi barang sama dengan jasa yang dijual, di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama. Oke, terima kasih Andika. Lanjutnya. Manfaat analisis BP. Yang pertama yaitu menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua yaitu menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan harga jual produk. Dan yang terakhir, menganalisis efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Terima kasih Andika. Yang tadi itu Rian ya? Oke. Ya. Sekarang Rio, Putri, dan Aditya. Ya. Ya Pak. Perhitungan BEP secara matematis. Yang pertama TR, kedua QX P per unit, Q dalam kurung P kali Q min VC per unit, tutup kurung. Yang keempat Q dalam kurung P per unit min VC per unit sama dengan TFC. Maka BEP dalam kurung Q TFC per P per unit min VC per unit.
BEP dalam kurung RP TFC per 1 min VC per unit per P per unit, di mana TR sama dengan total revenue, TC total cost, P sama dengan price, Q sama dengan quantity, Quantity. TFC sama dengan total fixed cost, VC per unit sama dengan variable cost per unit. Oke, terima kasih. Nah, oke. Sekarang siapa? Putri. Asumsi dalam analisis PP. 1. Harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. 2. Seluruh biaya dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 3. Besarnya biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Keempat, besarnya biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Yang terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dan satu macam produk, maka sales mix atau komposisi barang yang dijual adalah tidak berubah atau konstan. Oke, terima kasih Putri. Nah, ini grafik BEP. Tadi secara matematis Bapak jelaskan ya. Oh, ini aja lah. Nah, ini gambar BEP grafik ya. Jadi ini yang sumbu vertikal, ini sumbu vertikal. Ya, ini menunjukkan harga. Oke, menunjukkan harga. Kelihatan garisnya nggak? Halo? 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 Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan aja. Yang sumbu horizontal itu menunjukkan suatu volume produksi maupun volume penjualan. Ya. Tuh. Ini titik O. Artinya orisinil. Ya. Oke. Pertama fixed cost. Kita buat total fixed cost. Tentu besarnya sama. Oke. Dan ke atas saja. Ini total fixed cost. Ini titik 0 origin. Tuh. Ya. Titik orisinil. Lebih beda.
Itu. Ini tadi total fixed cost. Total fixed cost. Tuh, aduh. Tuh. Gambar. Ini ke sini total variable cost. Ya, duh. Ya, segitulah. Ya. Ini variable cost. Kalau ini ya dari sini ke sini, dari mulai perpotongan antara sub vertikal dan horizontal ditarik sejajar kayak ini total cost. Jadi total cost itu total fixed cost ditambah total variable cost. Ini ingat, kalau total variable cost artinya kuantitas atau volume penjualan kali dengan variable cost per unit. Gitu. Tapi kalau ini tidak perlu dikalikan dengan Q. Oke. Kemudian ini adalah ke sini ya. Ini total revenue atau penjualan atau net sales, total revenue. Gitu. Ini pun atau net sales itu quantity kali price atau harga per unit. Ya. Maka ini adalah titik BP, perpotongan antara total revenue dan total cost. Ini total cost tadi. Ya. Total cost itu TFC, total fixed cost plus total variable cost. Jadi ini adalah ini. Ya, ini jelas, lebih jelas kan?
BEP perpotongan ini. Di bawah BEP ada SDP. Short down point. Nanti kita jelaskan. Berada di bawah BEP. Kalau penjualan itu berada di bawah BEP, artinya masuk area rugi. Kalau di atas, itu area profit. Jadi perusahaan harus merencanakan di atas BP. Unit BP dalam unit ini target atau anggaran penjualan. Ya, jelas ya. Oke. Atau dengan cara lain. Silakan tadi. Siapa? Baca. Penggunaan CM dan CMR dalam BEP. Contribution margin atau CM sama dengan sales min total variable cost atau P per unit min VC per unit. CM sama dengan P min VC. Contribution margin ratio atau CMR sama dengan 1 min VC per P atau CMR sama dengan CM per sales. BEP atau Q sama dengan TFC sama per CM. BEP atau rupiah sama dengan TFC per CMR. Oke. Ya, ini jadi ya, ini oke, lanjut dulu lah ya. Sama siapa sekarang? Yang tadi. Harun sudah. Abdi, Naufal. Ada Abdi. Ada Pak. Ya. Laba yang dianggarkan atau target Q sama dengan dalam kuantitas penjualan sama dengan TFC plus laba target dikurangi P bagi P per VC atau S dalam rupiah penjualan sama dengan TFC plus laba target per 1 dikurangi VC per P. Laba bersih setelah pajak Q penjualan dalam unit sama dengan TFC plus laba target dibagi 1 kurangi persen pajak dibagi P per VC. S sama dengan penjualan dalam RP TFC plus laba target dibagi 1 kurangi persen pajak dibagi 1 kurangi VC per P. Oke. Sekarang Adit. Terima kasih Abdi. Adit. Kemudian Anissa. Kemudian Aris. Ya. Oke. Baca. Oke. Contoh, perusahaan NT tahun 2019 menjual 20.000 unit produk dengan price 20.000 unit rupiah per unit. Variable cost per unit adalah 14.000 rupiah dan fixed cost 60 juta rupiah per tahun. 1. Tentukan BEP dalam unit dan rupiah. 2. Berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan pada tahun 2019? 3. Berapa unit yang harus dijual di mana perusahaan menargetkan perolehan laba bersih 180 juta rupiah.
4. Berapa unit yang harus dijual jika perusahaan dibebani pajak 40% dari laba bersih yang ditargetkan di atas? Oke, terima kasih. Anissa, Aris, Laba yang dianggarkan atau target. Q sama dengan dalam kuantitas penjualan sama dengan TFC tambah laba target dibagi P kurangi VC. S dalam rupiah penjualan atau sama dengan TFC atau tambah laba target dibagi 1 kurangin VC per P. Laba bersih setelah pajak. Q sama dengan penjualan dalam unit sama dengan TFC tambah laba target per 1 min persen apa? 1 dikurangin persen pajak nah, per gitu. P Ya. kurang VC. S sama dengan penjualan dalam rupiah sama dengan TFC ditambah laba target 1 min persen pajak per 1 kurangi VC per P. Oke, terima kasih, Anissa. Lalu, siapa selanjutnya? Ya. Nah, sekarang siapa Aris? Halo, Aris. Penyelesaian 1 BP Q FC per P dikurangin FC sama dengan 60 juta per 20.000 dikurangin 14.000 sama dengan 10.000 unit. HB sama dengan 50% dari HJ dalam kurung P. BP dalam kurung RP sama dengan FC per 1 dikurangin FC per P sama dengan 60 juta per 1 min 14.000 per 20.000 sama dengan 200 juta. Jadi, kuantitas yang harus dijual agar perusahaan berada dalam kondisi BEP adalah 10.000 unit atau nilai penjualannya adalah 200 juta. Berapa? Terima kasih, Aris. Oke. Ya. Nah, sekarang menentukan laba operasi. Siapa ya? Aris sudah. Ayu. Nanti Fauzan. Lalu Intan. Sekarang Ayu dulu. Laba operasi tahun 2019 sama dengan TR dikurangi TC sama dengan P dikali Q dikurangi TFC ditambah PC dikali Q. 20.000 dikali 20.000 dikurangi 6. Ya. 60.000 ditambah 14.000 dikali 20.000. 400.000 dikurangi 340 sama dengan 60. Laba operasi perusahaan pada tahun 2019 adalah 60 juta dengan penjualan dalam kuantitas banyak 20.000 unit atau penjualan dalam rupiah 20 unit dikali 20 per unit sama dengan 400 juta. Oke, terima kasih. Sekarang sekarang Fauzan. Laba operasi tahun berapa itu, Pak? Ya.
laba yang ditargetkan sebelum pajak. Ya, 3. Laba yang ditargetkan sebesar 180 juta. Q sama dengan dalam kuantitas penjualan sama dengan TFC tambah laba target per P kurangi VC sama dengan 60 juta ditambah 180 juta per 20.000 kurangi 14.000 sama dengan 40.000 unit. Atau S sama dengan dalam rupiah penjualan. TFC plus laba target per 1 dikurangi PC per P sama dengan 60 juta ditambah 180 juta per 1 min 14.000 per 20.000 sama dengan 800 juta. terima kasih Fauzan. Ya Pak. Sekarang Susi sama Trian. Susi dulu. Baru Laba Trian. yang ditargetkan setelah pajak. 4. Q atau dalam kuantitas penjualan sama dengan TFC ditambah laba target dibagi 1 min persen pajak. Dibagi P min VC. Sama dengan 60 juta ditambah 180 juta dibagi 1 min 40%. Dibagi 20.000 dikurangi 14.000. 60 juta ditambah 300 juta dibagi 6.000 sama dengan 360 juta dibagi 6.000 sama dengan 60.000 unit. Oke, terima kasih. Susi. Trian. Laba yang ditargetkan setelah pajak S dalam rupiah penjualan sama dengan TFC ditambah laba target dibagi 1 min persen pajak dibagi 1 min VC per P. 60 juta ditambah 180 juta dibagi 1 min 40 dikurangi 40% dibagi 1 dikurangi 14.000 dibagi 20.000. 360 juta dibagi 6.000 dibagi 20.000 sama dengan 1,1 miliar 200 juta. Iya, Susi. Terima kasih. Trian. Trian. Bapak barusan saya yang baca, Pak. Oh, barusan Trian? Iya, Oh, Pak. iya ya. Lupa Bapak. Nurman Ahadi. Lalu Mega Lidiawati. Sekarang Nurman. Iya Pak. Ahadi dulu. Pembuktian 1. Pembuktian 1. Sales 10.000 dikali 20.000 sama dengan 200.000. TVC 10.000 dikali 14.000 sama dengan 140.000. Laba kontribusi 10.000 dikali 6.000 sama dengan 60.000. TFC jadi dijumlahkan 60.000 dan L per R-nya sama dengan 0. TR sama dengan TC, sales total revenue. TR sama dengan 200.000, total cost-nya TVC 140.000 ditambah TFC sama dengan 60.000 sama dengan 200.000. Laba operasi 2019 TR sales 400.000 dalam kurung 20.000 unit kali 20.000 per unit. TC dalam kurung TVC plus TFC 340.000 min dalam kurung 20.000 unit
dikali 14.000 plus 60.000. Laba operasinya 60.000. Oke, pembuktian 2 Mega. Lalu Nafis ya. Lalu Sinta. Pembuktian 2. Laba yang dianggarkan atau ditargetkan 180 juta. TR sama dengan sales 800 juta kurangin 40.000 unit kali 20.000 min per unit. TC atau TFC 620 juta 40.000 unit kali 14.000 tambah 60 juta. Laba target 180 juta. Laba sebelum dan setelah pajak penjualan 1.200.000.000 juta. TC, TFC tambah TVC tambah TFC sama dengan 900 juta 60.000 unit kali 14.000 tambah 60 juta. Laba before tax 300 juta, tax 40%-nya 120 juta, laba after tax-nya 180 juta. Oke, Nafis. Terus siapa? Nafis barusan. Siapa sekarang? Cynthia. Bapak, Nafis belum, Bapak. Siapa? Belum, Pak. Nafis belum. Oh, Nafis. Nafis Ya, belum. Nafis dulu, terus Cynthia ya. Oke. Iya, Pak. Margin of safety. Margin of safety adalah batasan penurunan penjualan yang bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita kerugian. 2. Misalnya, margin of safety adalah 30%, artinya relasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 30%. Apabila relasi penjualan turun lebih dari 30%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan sampai 30%, perusahaan dalam kondisi break-even point. Yang ketiga, MOS sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP. MOS Sation sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan PD BEP dikali 100% dibagi anggaran penjualan. Oke. Ya, MOS itu apa? Margin of safety. Margin of safety. Ya, ini sebutlah MOS. Disingkat gitu, ya. MOS.
BEP jika produknya lebih dari 1. Untuk mencari BEP dari 2 produk atau lebih, maka perhitungan agak berbeda sedikit. Dengan cara mencari BEP satu jenis produk karena adanya variabel cost dan harga jual per unit yang berbeda dari masing-masing jenis produk. Di samping itu, tingkat BEP baru dapat dihitung apabila terlebih dahulu sudah diketahui komposisi penjualan dari masing-masing produk. Oke, lanjut. Siapa sekarang? Intan Dewi. Contoh mix BEP. Perusahaan Trustme memproduksi produk A dan produk B, merencanakan memperluas daerah pemasarannya ke wilayah luar Cirebon. Penjualan produk A direncanakan sebanyak 25.000 meter dengan harga jual per meter 3.500 dan produk B sebanyak 15.000 per meter dengan harga jual per meter 1.000. Variabel cost untuk masing-masing jenis produk adalah 2.000 per meter untuk produk A dan 600 per meter untuk produk B. Sedangkan fixed cost untuk kedua jenis produk tersebut adalah 28 juta. 28 juta 275.000. Hitunglah break even point untuk kedua jenis produk tersebut. Oke. Aduh. Sekarang itu Muji ya. Muji sudah, Pak. Cynthia udah, Susi udah. Hah? Muji? Itu yang tadi Intan. Oh, ya. Muji sudah? Sudah, Belum? Pak. Sebelum itu saya, Pak. Siapa? Sok, baca. Halo, siapa? Rianto, ada. Terus Rafli. BEP mix keterangan yang pertama penjualan produk A 87.500, 25.000. Apa itu Pak MT? 25.000 Ya. MTRX 3.500 Meter ini maksudnya. Oh, meter. Produk B 15 juta 15.000 meter dikali 1.000. Jadi totalnya tuh 100 juta 102 juta 500. Yang kedua keterangan biaya variabel. Produk A 50 juta 25.000 dikali 2.000. Produk B 9 juta 15.000 dikali 600, total 59 juta. Keterangan yang ketiga biaya tetap produk A, produk B ke Anda total 28 juta 275.000. BP mix sama dengan 28 juta 275 juta sama dengan 28 juta 275.000 sama dengan saya ulang. BP mix 28 juta 275.000 dibagi 1 dikurangi 59 juta dibagi 102 500.000 sama dengan 28 juta 275.000 dibagi 0,42439.024 sama dengan 66 juta 625.000. BP total produk E sama dengan 66 juta 625.000 dibagi 102.500 dikali 25.000
sama dengan 16.250 meter. BEP produk B sama dengan 66.625.000 dibagi 102.500.000 dikali 15.000 sama dengan 9.750 meter. Halo, Iya, Ayu. Pak. Siapa tadi? Belum tamat ya? Udah, Pak. Oke. Sekarang Ayu, udah belum? Udah, Pak. Riano yang belum, ah. Udah, Pak, tadi tuh, Pak. Oh, udah. Siapa yang belum ya? Yang belum. Rafli, udah? Belum, Pak. Ya. BEP mix perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa sales mix atau komposisi produk yang dijual atau komposisi penjualannya adalah tidak berubah atau konstan. Dalam hal ini maka Q penjualan adalah produk A dibagi produk B sama dengan 25.000 M meter dibagi 15.000 sama dengan 5:3. BEP adalah produk A dibagi produk B sama dengan 16.250 M dibagi 9.750 M sama dengan 5:3. Oke. Ya. Iqbal. Muhammad Iqbal Arifin. Ya, Pak. Dampak perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Yang pertama, analisis BEP menggunakan asumsi bahwa harga jual per unit konstan. Yang kedua, bila harga jual per unit naik memiliki dampak yang menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Dalam grafik BEP, titik break even-nya akan bergeser ke kiri, yang berarti untuk tercapainya BEP cukup diperlukan kuantitas yang lebih kecil. Yang terakhir, bila harga jual per unit turun memiliki efek yang merugikan karena BEP-nya akan naik. Dalam grafik BEP, titik break even-nya akan bergeser ke kanan, yang berarti untuk tercapainya BEP diperlukan kuantitas yang lebih besar. Oke, Iqbal, terima kasih. Sama-sama, Pak. Siapa yang belum? Oke. Tolong baca sama Revan aja. Muhammad Revan. Nggak ada Revan, Pak. Hah? Revan? Nggak ada. Maaf, Bapak, Iya. katanya tadi HP-nya lowbat. Oh, gitu. Ini aja lah kalau begitu.
sama Ayu. Apiatus Solihah. Ayu. Iya, Pak. Dampak perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Perubahan biaya variabel. Perubahan pada biaya variabel per unit juga akan merubah BEP, yakni apabila biaya variabel naik akan menaikkan BEP dan bila turun akan menurunkan BEP. Perubahan sales mix terhadap BEP, yang pertama, dalam asumsi disebutkan bahwa perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk dan bila menghasilkan lebih dari satu macam produk, maka tidak boleh ada perubahan dalam sales mix-nya. Yang kedua, sales mix menunjukkan perimbangan atau perbandingan penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan. Apabila ada perubahan sales mix-nya, akan menyebabkan perubahan pada BEP secara total. Oke. Terima kasih Ayu. Iya, Pak, sama-sama. Nah, terakhir STP. Sama Muji aja lah. Boleh? Shutdown point. Yang pertama ada SDP yaitu titik penutupan usaha. 2 SDP terjadi jika hasil penjualan hanya dapat menutupi biaya tunai atau cash cost. 3 SDP suatu keadaan di mana TCM biaya tetap tunai. Biaya gimana ini Pak bacanya Pak? Nah, biar Bapak yang baca. Pak, Begini ya. Oke. Biaya itu bisa diklasifikasi, dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Prinsip ini, biaya tetap, biaya variabel. Biaya tetap sendiri bisa berupa biaya tetap tunai atau out of pocket cost. Biaya tetap tunai misalnya gaji pegawai. Kan gaji itu tetap, nggak berubah setiap bulan. Tapi biaya tetap tidak tunai, misalnya penyusutan, disebut sunk cost. Lalu biaya variabel semuanya berupa ini cash cost, biaya tunai. Jadi yang disebut biaya tunai itu ada dua. Biaya variabel berupa cash cost dan biaya tetap berupa out of pocket cost. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang sama Nafis lah. Oke, Nafis. SDP SDP sama dengan shutdown point sama dengan titik penutupan usaha. Ayo. Ya Pak, benar Pak. SDP Q sama dengan TFC tunai kurung out of pocket cost dibagi P per unit dikurangi VC per unit. SDP rupiah sama dengan TFC out of pocket cost 1 min VC per unit dibagi P per unit. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi acak-acakan.
Oke, sudahlah SDP. Udah semua, siapa yang belum? Trian, Pak, belum. Rian. Oke, sekarang Rian. Trian, Pak. Hah? Rian. Rian, coba. Ini kunci. Kunci. Rian Apriliani. Ya, Pak. Itu maksudnya XX apa ya, Pak? Ya, hasil penjualan sekian rupiah. Gitulah. Ini ceritanya rugi laba. Ya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Oke. Iya, Trian. Ya, Pak. Laporan laba rugi yang pertama hasil penjualan sekian rupiah, yang kedua total biaya variabel sekian rupiah, total contribution Dikurangi. margin. Oh, dikurangi ya, Pak. Maaf, maaf. Iya. Sama dengan ya gitu. Yo. Yo, Trian, terus. Total biaya variabel sekian rupiah dikurangi total contribution margin sekian rupiah, biaya tetap tunai sekian rupiah dikurangi laba tunai 0 rupiah. Ini laba tunai merupakan laba tunai 0 itu titik SDP. Ya, secara laba rugi, rugi. Tapi hanya dapat menutupi biaya tetap tunai. Kan ini variabel ini sudah tunai. Ya. Oke, siapa lagi yang belum? Oke. Akhirnya sudah semua. Ya. Intan, Pak, belum. Oh, Intan. Baik. Tolong baca Intan. Yang mana, Pak? Ya itu. Kesuwun. Kesuwun, Oke. Pak. Kesuwun.
Apa? Nota juga. Ini udahan apa belum sih?